perlu teman-teman ketahui ya, untuk sebelumnya tidak semua oli asli itu menggunakan barcode ya teman-teman. Halo, kembali lagi bersama kami di Honda Cengkareng. Di sesi video kali ini kita akan membahas tentang oli dan air radiator yang ada di depan saya ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui ya, motor yang bagus itu menggunakan oli tipe apa aja sih. Nah, kali ini kita akan membahasnya ya. Nah, jangan lupa simak sampai habis ya teman-teman, untuk mengetahui informasinya. Di sesi video kali ini ada 6 poin yang kami bahas ya. Apa aja sih? Untuk poin pertama, fungsi oli ya teman-teman. Ini fungsi oli. Fungsi oli apa sih? Nah, fungsi oli itu membantu melumasi komponen setiap partikel dalam mesin. Nah, kinerja tiap komponen dalam mesin perlu dibuat lebih enteng agar langkah yang dihasilkan lebih maksimal ya teman-teman, dan terhindar dari korosi ya teman-teman. Untuk olinya itu berfungsi. Untuk poin kedua, tipe kegunaannya ya teman-teman. Nah, untuk pertama, untuk tipe SPX2 diperuntukkan untuk motor all-matic ya teman-teman. Untuk SPX2 ya, untuk tipe all-matic ya, untuk SPX2 dan MPX2 juga sama ya teman-teman, untuk berfungsi untuk tipe all-matic bisa menggunakan salah satu ini ya teman-teman. Kemudian untuk motor bebek yang berkapasitas 125 cc ke bawah bisa menggunakan kode part SPX1 0,8 dan MPX1 0,8 ya. Bisa dipilih antara MPX1 atau SPX1. Ini untuk diperuntukkan untuk motor bebek berkapasitas 125 cc ke bawah ya. 125, 110, 100 cc bisa menggunakan kode tipe ini ya teman-teman. Kemudian untuk motor sport ya teman-teman, ini SPX1 dan MPX1 1 liter digunakan untuk motor CB All dan Versa ya teman-teman. Bisa digunakan salah satu ini ya, yang untuk kapasitas 1 liter ya teman-teman. Untuk selanjutnya SPX 1,2 dan MPX 1,2 diperuntukkan untuk CB yang terbaru dan CBR ya, menggunakan kode part SPX1 dan MPX1 bisa saling digunakan ya teman, untuk kapasitasnya 1,2 liter ya teman. Nah, kemudian ini MPX3 ini 0,8 diperuntukkan untuk motor bebek ya teman-teman. Untuk biasanya ini digunakan untuk motor lama ya teman, tapi bisa juga digunakan untuk motor terbaru ya teman-teman. Ini untuk MPX3 nya 0,8. Nah, untuk tadi ini untuk oli gardan juga bisa digunakan untuk motor all-matic ya teman-teman. All-matic ya, untuk oli gardan SPX dan MPX ya. Nah, caranya mengetahui berapa kapasitas di dalam mesin tuh sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman perlu cuma lihat di bagian pembuka olinya ya teman. Di situ biasanya tertera kapasitas olinya ya teman-teman, 0,8. Kalau untuk motor yang terbaru itu, yang untuk biasanya untuk Beat K1A itu 0,65 ya teman-teman. Sebelum masih bingung misalnya, waduh aku berapa mili ya, tinggal lihat di bagian tutup olinya ya teman, itu sudah tertera berapa milinya ya. Nah, untuk poin ketiga ini banyak teman-teman yang bertanya nih, perbedaan oli SPX dan MPX ya, perbedaan MPX dan SPX apa sih? Nah, di sini kami akan menjelaskan ya. Untuk pertama, perbedaan MPX ya, MPX2 itu
oli dengan bahan dasar oli mineral yang dibuat dan diformalisasikan dengan performa lubrikasi terbaik ya teman-teman, untuk menjaga performa mesin lebih irit dan tetap terjaga ya teman, untuk MPX2 ya. Nah, kemudian untuk SPX2 ya, perbedaan itu oli. Nah, SPX2 itu sudah full sintetis ya teman-teman, berbahan dasar minyak bumi yang kembali diolah dan diseleksi dengan teknologi hidrokras ya teman-teman. Jadi intinya perbedaan itu untuk SPX2 itu sudah full sintetis, kalau yang MPX itu masih biasa ya teman-teman. Poin keempat, kapan sih harus ganti oli mesin itu? Nah, untuk oli mesin itu sebaiknya diukur dengan jarak ya, jarak yang kita tempuh ya teman-teman. Nah, untuk jarak itu sebaiknya per 2000 km, nah harus diganti ya teman-teman, supaya menjaga performa mesin kendaraan teman-teman ya. Jadi per 2000 sebaiknya diganti ya teman. Untuk poin kelima, perbedaan oli asli dan oli palsu ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, untuk sebelumnya tidak semua oli asli itu menggunakan barcode ya teman-teman. Apabila teman-teman menemukan oli kemasan sudah menggunakan barcode, sangat gampang banget ya untuk mengecek keasliannya. Caranya tinggal scan barcode-nya, nanti akan muncul ke website resminya AHM ya teman-teman. Jika teman-teman tidak menemukan kode barcode-nya, kita lihat dengan kemasannya ya teman-teman. Terlihat lebih, cetakannya terlihat lebih cerah ya teman, lebih cerah dan lebih tajam untuk tulisannya ya, dibanding dengan oli KW terlihat lebih pudar dan burem ya teman-teman untuk cetakan kemasannya. Nah, untuk olinya itu terlihat lebih cerah ya kalau untuk yang aslinya. Kalau dibandingkan dengan yang KW, untuk warna olinya lebih keruh ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang asli lebih cerah dan untuk yang KW lebih keruh ya. Setelah kita membahas tentang oli, nah saya akan memperkenalkan air radiator atau air coolant ya teman-teman. Nah, air coolant itu berfungsi untuk mendinginkan suatu motor ya teman-teman. Nah, ini sangat penting ya. Nah, air radiator, jika tidak ada air radiator, akan mengakibatkan mesin overheat ya teman-teman, overheat atau panas berlebihan. Untuk fatalnya bisa terjadi kemacetan di mesinnya ya teman. Jadi motor tidak akan bisa berjalan gara-gara air radiator kosong ini ya teman. Untuk kesimpulannya, gunakan spare part yang asli ya, atau oli yang asli ya teman-teman, agar kendaraan teman-teman supaya terjaga dan aman tentunya. Cukup sekian sesi video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Honda Cengkareng.